Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 2. Siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 3. Siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. 4. Siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap perangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Judul lagunya adalah Cicak di Dinding. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cicak dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Yang kedua, cicak memerlukan makanan. Tahukah kamu apakah makanan cicak? Ya, makanan cicak adalah nyamuk. Ciri-ciri cicak. Yang pertama, cicak dapat bergerak. Yang kedua, cicak bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, cicak memiliki bantalan perekat pada kakinya, seperti spatula, untuk merayap di dinding. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri-ciri yang sama dengan cicak. Ciri-ciri ikan yang pertama adalah ikan bergerak dengan cara berenang. Kedua, ikan berenang dengan menggunakan siripnya, dan fungsi ekor ikan yaitu untuk membelok arah saat berenang. Ketiga, ikan bernapas dengan insang. Keempat, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kelima, makanan ikan yaitu cacing atau pelet. Setelah mengetahui ciri-ciri cicak dan ikan, ternyata cicak dan ikan memiliki persamaan loh. Persamaannya ada dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contoh salah satu jenis ikan yaitu ikan mas.
yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Kemudian, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah: pertama, makhluk hidup dapat bernapas. Kedua, makhluk hidup dapat bergerak. Ketiga, makhluk hidup mengalami proses bertumbuh dan berkembang. Keempat, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kelima, makhluk hidup dapat berkembang biak. Keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Tahukah kamu cara membaca bilangan ribuan? Nah, di sini Ibu mempunyai 4 angka yang terdiri dari 1, 0, 0, dan 0. 4 angka ini dibaca dengan 1000. Selanjutnya ada angka 2, 0, 0, dan 0. Angka-angka ini dibaca dengan 2000. Berikutnya ada 4 angka lagi yang terdiri dari 3, 0, 0, dan 0. 4 angka ini dibaca dengan 3000. Selanjutnya, Ibu mempunyai 4 angka lagi. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, bahwa angka 5 menempati ribuan, angka 1 menempati ratusan, angka 0 menempati puluhan, dan angka 0 yang terakhir menempati satuan. Jadi, 4 angka ini dibaca dengan 5100. Berikutnya, ada angka 4 yang menempati ribuan, angka 3 menempati ratusan, angka 5 menempati puluhan, dan angka 0 menempati satuan. 4 angka ini dibaca dengan 4350. Berikutnya, ada angka 7 yang menempati ribuan, angka 0 yang menempati ratusan, angka 5 yang menempati puluhan, dan angka 0 yang terakhir menempati satuan. Angka ini dibaca dengan 7050. Nah, berikutnya ada 5 angka nih, yang dimana angka 1 menempati puluhan ribu, angka 0 menempati ribuan, angka 0 menempati ratusan, angka 0 menempati puluhan, dan angka 0 yang terakhir menempati satuan. Nah, 5 angka ini dibaca dengan 10.000. Nah, sekarang kita akan belajar menulis bilangannya. Di sini ada 5.000. Kemudian cara penulisannya, yang pertama kita tulis adalah angka 5. Setelah itu, kita menulis angka 0 sebanyak 3. Karena di sini tidak memiliki nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian ada 3.500. Cara penulisannya adalah, yang pertama kita tulis adalah angka 3, karena menempati nilai ribuan. Kemudian setelah menulis angka 3, kita menulis angka 5, karena menempati ratusan. Setelah itu, kita menulis angka 0 sebanyak 2 kali, karena tidak memiliki nilai puluhan dan satuan. Selanjutnya ada 6.550. Cara penulisannya adalah, yang pertama kita tulis adalah angka 6, karena menempati nilai ribuan. Setelah menulis angka 6,
kita menulis angka 5 karena menempati nilai ratusan. Setelah menulis angka 5, kita menulis angka 5 karena menempati nilai puluhan. Setelah itu, kita menuliskan angka 0 karena tidak memiliki nilai satuan. Selanjutnya, ada 8.000. Cara penulisannya, yang pertama, kita menuliskan angka 8 terlebih dahulu. Kemudian, kita menuliskan angka 0 sebanyak 3, karena di sini tidak memiliki nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian ada 9.465. Cara penulisannya, yang pertama kita tulis adalah angka 9, karena menempati nilai ribuan. Kemudian setelah menulis angka 9, kita menuliskan angka 4, karena menempati nilai ratusan. Selanjutnya, kita menuliskan angka 6, karena menempati nilai puluhan. Dan terakhir, kita menuliskan angka 5, karena menempati nilai satuan. Selanjutnya, ada 4.070. Cara penulisannya, yaitu yang pertama, kita menuliskan angka 4, karena menempati nilai ribuan. Selanjutnya, kita menuliskan angka 0, karena tidak memiliki nilai ratusan. Setelah menulis angka 0, kita menuliskan angka 7, karena angka 7 menempati nilai puluhan. Dan terakhir, kita menuliskan angka 0, karena tidak memiliki nilai satuan. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan. Di sini sudah terdapat beberapa angka, yaitu ada 4.000, 1.000, 5.000, 3.000, dan 2.000. Dalam mengurutkannya, kita bisa lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Angka ribuannya yang mana? Yaitu 4, 1, 5, 3, dan 2. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa langsung diurutkan. Selanjutnya, kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat angka ribuannya yang terkecil, yaitu 1. Kemudian ke terbesar 2, 3, 4, dan yang paling besar adalah 5. Maka pengurutannya dari terkecil ke terbesar yaitu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan yang terbesar adalah 5.000. Selanjutnya, kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita lihat angka ribuannya yang terbesar, yaitu 5. Kemudian ke terkecil 4, 3, 2, dan yang paling kecil adalah 1. Maka pengurutannya dari terbesar ke terkecil, yaitu 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, dan yang terkecil adalah 1.000. Selanjutnya, kita masih mengurutkan bilangan. Di sini sudah terdapat beberapa angka, yaitu 5.900, 5.200,
5.600, 5.400, dan 5.700. Dalam mengurutkannya, kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Nah, angka-angka di atas, kita lihat ternyata angka ribuannya sama semua, yaitu angka ribuannya 5. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat dari angka ratusannya. Selanjutnya, kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Tadi kita lihat dari angka ratusannya, maka yang terkecil adalah 2. Kemudian ke terbesar 4, 6, 7, dan yang terbesar angka ratusannya adalah 9. Maka pengurutannya adalah 5.200, 5.400, 5.600, 5.700, dan yang terbesar adalah 5.900. Selanjutnya, kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita lihat angka ratusannya. Yang terbesar adalah 9. Kemudian ke terkecil 7, 6, 4, dan yang terkecil adalah 2. Maka pengurutannya adalah 5.900, 5.700, 5.600, 5.400, dan yang terkecil 5.200. Selanjutnya, di sini sudah terdapat beberapa angka, yaitu ada 6.550, 6.580, 6.540, 6.560, dan 6.510. Dalam mengurutkannya, kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Dari bilangan di atas, angka ribuannya sama, yaitu sama-sama angka 6. Jika angka ribuannya sama, kita lihat angka ratusannya. Nah, dari bilangan di atas, angka ratusannya pun juga sama, yaitu sama-sama angka 5. Jika angka ribuannya dan ratusannya sama, maka kita lihat dari angka puluhannya. Selanjutnya, kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Angka puluhan yang terkecil yaitu 1. Kemudian ke terbesar 4, 5, 6, dan angka puluhan yang terbesar adalah 8. Maka, pengurutan bilangan dari terkecil ke terbesar yaitu 6.510, 6.540, 6.550, 6.560, dan yang terbesar adalah 6.580. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan yang terbesar ke terkecil. Kita lihat angka puluhannya yang terbesar adalah 8. Kemudian ke terkecil 6, 5, 4, dan yang terkecil adalah 1. Maka pengurutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil yaitu 6.580, 6.560, 6.550, 6.540, dan yang terkecil adalah 6.510.
Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan 3256, 3259, 3253, 3257, dan yang terakhir 3255. Untuk mengurutkannya, kita lihat terlebih dahulu dari angka ribuannya. Jika angka ribuan, ratusan, dan puluhannya sama, maka kita lihat angka satuannya. Selanjutnya, kita akan mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Di sini, angka satuannya yang paling kecil yaitu angka 3, 5, 6, 7, dan 9. Maka, yang pertama yaitu 3253, kedua 3255, ketiga 3256, keempat 3257, dan yang terakhir 3259. Berikutnya, kita akan mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini, angka satuannya yang paling besar yaitu angka 9, terus selanjutnya angka 7, angka 6, angka 5, dan angka 3. Maka yang paling besar pertama yaitu 3259, berikutnya 3257, berikutnya 3256, berikutnya 3255, dan yang terakhir, yang paling kecil 3253. Nah, tadi kan kita sudah belajar cara mengurutkan bilangan. Sekarang, coba perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Terus, susunlah bilangan berikut ini dari bilangan yang terkecil sampai terbesar. Di sini ada bilangan 5250, 3250, 1250, 2250, dan yang terakhir 4250. Nah, coba kalian lihat untuk nilai ratusannya, nilai puluhannya, dan nilai satuannya itu sama. Yang berbeda hanyalah nilai ribuannya. Jadi, untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar, kita hanya tinggal melihat nilai ribuannya. Di sini nilai ribuan yang paling terkecil yaitu 1250. Jadi, urutan yang pertama yaitu 1250, yang kedua 2250, yang ketiga 3250, yang keempat 4250, dan yang terakhir 5250. Nah, anak-anak, berikutnya Ibu mempunyai 2 soal nih. Di soal nomor pertama ada bilangan-bilangan acak yang terdiri dari 4.300, 1.300, 2.300, 3.300, 5.300. Dan soal nomor kedua ada 1.100, 2.250, 5.400, 4.200, dan 3.050. Nah, anak-anak, berikutnya cobalah kalian susun bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil sampai terbesar. Tulislah jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu berikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.